Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Teman-teman, adik-adik para pecinta kitab berbahasa Arab, alhamdulillah kita dapat melanjutkan belajar membaca serta belajar memahami kitab Irsyadul Ibad ila Sabil Rasyad. Kitab ini adalah karangan Syekh Zainuddin Abdul Aziz Al-Malibari. Beliau adalah seorang ulama dari India. Nah, sekarang kita akan melanjutkan pembahasan kita di bab iman ini. Ini masih bab iman. Kemarin kita membahas tentang pasal riddah atau murtad. Jadi mari kita lanjutkan tanpa perlu berlama-lama lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah, nafa'ana Allah ta'ala bi'ulumihi fid darain, amin ya rabbal alamin. Rawa Muslimun an Suhaibin qala, meriwayatkan oleh Imam Muslim dari Suhaib qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana malikun fi man kana qablakum, dulu ada seorang raja yang ada di zaman sebelum kalian, wa kana lahu sahirun, raja itu mempunyai seorang penyihir. Falamma kabira, maka tatkala penyihir itu sudah tua, qala lil maliki, ia berkata kepada raja itu, inni kabirtu fab'as ilayya gulaman, aku sudah sangat tua, maka utuslah kepadaku satu orang pemuda, wa allimuhu as-sihra, yang nanti aku akan ajarkan pemuda itu ilmu sihir. Fab'asa ilaihi, maka raja itu memenuhi permintaan dari penyihir itu untuk diberikan seorang pemuda. Yu'allimuhu, nanti dia akan mengajarkannya akan ilmu sihir. Nah, ketika sudah diberikan pemuda, wa kana fi tariqihi, dan ketika pemuda itu mau menuju ke rumah penyihir ini, idza salaka rahibun, tiba-tiba ia bertemu di jalan itu dengan seorang rahib, seorang pendeta. Faqa'ada ilaihi wa sami'a kalamahu. Di sini ada salah baris ini. Jadi pemuda itu ketika mau menuju ke rumah penyihir itu, ia bertemu dengan seorang rahib. Ketika bertemu, pemuda itu pun mendengarkan wejang-wejangan dari pendeta itu. Wa kana idza ini di kitab lain ada ini. Ada kata yang tidak ditulis di sini, yaitu kata fa'ajabahu. Jadi pemuda itu takjub dengan pendeta itu. Nah, fata'ajabahu. Wa kana idza atas sahira. Jadi di sini ini pemuda itu datang kepada penyihir itu. Nah, jadi di sini ada salah baris juga ini. Kalau sahir berarti penyihir itu yang datang. Nah, marra birahibi wa qada ilahi. Nah, jadi apabila pemuda itu mau menemui penyihir itu, maka pemuda itu lebih sering untuk bertemu dengan rahib ketika menuju ke rumah penyihir itu. Mungkin rumah pendeta itu satu jalur dengan rumah dari penyihir itu. Nah, setiap kali mau ke rumah penyihir, pemuda itu melewati atau bertemu dengan pendeta itu. Waqa'ada ilaihi, dan pemuda itu kalau bertemu dengan pendeta itu, maka dia akan duduk di majelisnya pendeta itu.
Faida atas sahira, maka faida atas sahira. Jadi di sini masih saja dia ya. Sahiru di sini. Di kitab lain sahira dia ini. Nah, jadi pemuda itu mendatangi akan penyihir itu, darabahu fasyakka dzalika ila rahibi. Nah, jadi penyihir itu tahu bahwa pemuda ini ketika menuju ke rumahnya ia bertemu dan duduk di majelis pendeta itu, maka penyihir itu memukulnya. Lalu pemuda itu mengadukan penyihir itu kepada pendeta ini. Faqala, ketika diadukan kepada pendeta itu, maka pendeta itu berkata, "Idza khasyitas sahir," apabila engkau khawatir akan penyihir itu. Faqul habasani ahli. Jadi maksudnya jika kamu telat untuk datang ke rumah pendeta itu, katakan kepada pendeta katakan kepada penyihir itu. Jadi katakan jika kamu takut telat datang kepada rumah penyihir itu, katakan bahwa yang menahanku itu adalah keluargaku. Habasani ahli. Kenapa dia telat? Kenapa aku telat? Bilang bahwa keluargaku yang telah menahanku. Ada acara apa kayak gitu kan? Nah gitu. Wa idza khasyita ahlaka, dan apabila engkau khawatir akan keluargamu, faqul habasani sahiru, maka katakanlah sebaliknya, yaitu penyihir itu telah menahanku. Jadi ini sama-sama dijadikan alasan lah gitu. Fa bainama huwa ala zalika, maka manakala pemuda itu atas jalan yang demikian, iz ata alaihi dabatin azimatin qad habasatin nas. Jadi ketika pemuda itu berada di tengah-tengah, mungkin maksudnya ini di tengah-tengah di antara rumah penyihir itu dan rumah keluarganya itu, tiba-tiba ada seekor binatang yang besar, tetapi tidak disebutkan binatang apa ini, yang telah menghalangi manusia dari jalan itu. Faqala, maka pemuda itu berkata, al-yaum, pada hari ini, a'lamu as-sahir, aku akan mengetahui apakah penyihir itu afdalu, yang lebih afdal, atau ar-rahibu afdalu, ataukah pendeta itu yang lebih utama. Apa maksudnya ini? Fa'akhadha hajaran, maka pemuda itu mengambil sebuah batu, faqala, dan berkata, Allahumma in kana amru rahibi ahabba ilaika min amri sahiri. Ya Allah, jika urusan pendeta itu lebih engkau cintai daripada urusan seorang penyihir, faqtul hadhihi dabbata, maka bunuhlah, maka matikanlah ya Allah akan binatang ini. Jadi pemuda ini berdoa agar nanti lemparannya kepada binatang itu dapat membunuh binatang itu, hatta yamdiyan nasu, hingga bisalah manusia itu untuk melewati jalan itu. Faramaha faqatalaha, maka pemuda itu melempari binatang itu dan membunuhnya. Wa madan nasu, dan bisalah manusia itu lewat di jalan itu. Fa'atar rahiba fa'ahbarahu, maka pemuda itu mendatangi pendeta itu dan mengabarkan dan menceritakan tadi yang dilaluinya itu. Faqala lahu ar-rahibu, maka rahib itu berkata, ai bunayya, wahai anakku. Jadi ini panggilan kasih sayang. Ai bunayya antal yaum, engkau pada hari ini afdalu minni, lebih utama dariku, kata rahib itu. Wa qad balagha min amrika ma ara,
dan sungguh telah sampai daripada urusan perkaramu itu ma'ara, sesuatu yang aku lihat. Wa innaka satubtala, dan sungguh engkau itu akan diuji. Wa in ubtulita, dan jika engkau diuji, fala tadulla alayya, maka jangan engkau menunjukkannya kepadaku. Wa kanal gulamu yubri'ul akmaha, jadi pemuda ini sekarang bisa menyembuhkan penyakit akmaha wal abrasa, jadi penyakit kusta dan penyakit kulit lah gitu. Jadi pemuda ini mungkin setelah diajarkan oleh pendeta, setelah banyak mendapatkan wejangan dari pendeta dan penyihir itu, jadi semakin semakin sakti lah gitu. Wa yudawin nasa, dan ia bisa mengobati orang-orang min sairil adwa'i, dari semua jenis penyakit. Fasami'a jalisul malaki, maka seorang pembantu dari raja itu mendengar berita bahwa ada seorang pemuda yang dapat menyembuhkan orang-orang. Wa kana qad amiya, adalah pembantu raja itu adalah seorang yang buta. Fa'atahu bihadaya katsiratin, maka pembantu raja itu mendatangi pemuda itu dengan membawa hadiah-hadiah yang banyak. Faqala, dan pembantu raja itu berkata, hiyalaka, ini hadiah bagimu, in anta syafaitani, jika kamu itu mampu menyembuhkan mataku. Faqala, maka pemuda itu berkata, inilah ashfi ahada, aku tidak mampu mengobati seorang pun. Innama yashfillahu, hanya saja yang menyembuhkan itu adalah Allah, bukan aku, kata pemuda itu. Fa in amanta billahi, tetapi jika engkau beriman kepada Allah, da'autullaha, maka aku akan berdoa kepada Allah, fasyafaka, lalu ia akan menyembuhkanmu. Fa'amana billahi fasyafahullah, maka orang itu beriman kepada Allah, lalu Allah pun menyembuhkannya. Fa'atal malika, maka pembantu raja itu lalu menuju kepada rajanya. Fajalasa ilaihi, lalu ia duduk di dekat majelis rajanya. Kama kana yajlis, sebagaimana ia duduk, memang ia adalah pembantu raja. Faqala lahul malik, maka raja itu berkata kepada pembantunya ini, Man radda alaika basaraka, siapa yang telah mengembalikan penglihatanmu, wahai anak buahku? Faqala, maka anak buahnya ini berkata, Rabbi, yang menyembuhkanku itu adalah Tuhanku. Qala, berkata raja itu, awalaka rabbun ghairi, apakah kamu mempunyai Tuhan selain aku? Jadi ini seperti Fir'aun jadinya. Jadi kisah-kisah raja yang lalim itu biasanya ya seperti ini, sebagian besar seperti ini kelakuan mereka, yaitu ingin dijadikan Tuhan. Qala rabbi wa rabbukallah, jadi anak buahnya itu berkata, Tuhanku itu adalah Allah dan Tuhanmu juga. Ketika pembantunya berbicara seperti ini, fa'akhadahu, maka raja itu menghukumnya, falam yazal yu'adzibuhu, dan terus disiksa, hatta dalla alal gulami, hingga pembantunya ini menunjukkan kepada ada seorang pemuda yang menyembuhkannya itu. Faji'a bil gulami, maka didatangkanlah pemuda ini, yaitu pemuda yang diajarkan oleh penyihir tadi. Faqala lahul malik, maka raja itu berkata kepada pemuda itu, Ai bunayya, wahai anakku, qad balaga min sihrika, sungguh telah sampai daripada sihirmu itu, ma tubri'u bihil akmaha, akan sesuatu yang engkau bisa menyembuhkan seseorang yang mempunyai penyakit kusta wal abrasa, dan penyakit baras. Wa taf'alu, dan engkau mampu begini dan engkau mampu begitu. Jadi raja itu memujinya dulu lah gitu.
Faqala, maka pemuda itu berkata, inni la ashfi ahadan, aku ini tidak mampu mengobati seseorang pun. Innama yashfillahu ta'ala, sungguh yang mengobati itu adalah Allah Ta'ala. Nah, fa'akhadahu, maka raja itu menghukum pemuda itu karena berkata seperti itu. Falam yazal yu'adzibuhu, maka teruslah raja itu menyiksa pemuda itu, hatta dalla ala rahibi, hingga pemuda itu menunjukkan kepada rahib yang mengajarinya itu. Nah, jadi mungkin ini sudah punya insting rahib itu, kalau kamu punya masalah nanti agar jangan menunjukkan kepadaku, tetapi ternyata pemuda ini menunjukkan kepadanya. Faji'a birrahibi faqila, maka didatangkanlah rahib itu. Faqila, maka dikatakan kepada rahib itu, irji'an dinika. Nah, yaitu apa kata raja itu kepada rahib itu? Kembalilah kepada agamamu, yaitu murtadlah kamu dari agamamu yang sekarang ini. Nah, fa'aba, maka rahib itu tidak mau. Fada'a bil minsyari, maka raja itu memanggil minsyar, yaitu algojo yang menghukum dengan gergaji. Fawada'al minsyara fi mafraqi rasihi, maka algojo itu menggergaji di tengah-tengah kepala pendeta itu. Fasyaqqahu bihi, maka kepala pendeta itu pun terbelah. Hatta waqa'a syiqahu thumma ji'a bijalisil maliki. Nah, jadi ternyata di sini naas sekali nasib pendeta itu. Jadi dia itu dihukum oleh raja. Jadi ia terkena bencana, atau ia terkena ujiannya lah gitu. Ujian dari dia dihukum oleh raja. Jadi mungkin karena ini masanya sebelum Nabi Muhammad, jadi ini pendeta itu sebenarnya dia bisa mempertahankan imannya berarti. Nah, summa ji'a bijalisil maliki, kemudian didatangkan pembantu raja itu yang sudah disembuhkan matanya itu. Faqila lahu, maka dikatakan baginya, irji'an dinika, murtadlah engkau dari agamamu ini. Fa'aba, maka pembantu raja itu pun enggan. Fawada'al minsyara fi mafraqi rasihi, jadi maka ditaruhlah gergaji, atau dihukumlah dengan digergaji kepalanya itu. Fasyaqqahu, lalu algojo itu membelah kepalanya. Hatta waqa'a syiqqahu, nah, hingga ia dihukumlah gitu, maka ini meninggal jadinya. Summa ji'a bil gulami, kemudian didatangkanlah bil gulami, jadi pemuda itu didatangkan. Kan tadi sudah disiksa tetapi belum digergaji dia ini. Nah, kemudian didatangkan pemuda itu. Faqila lahu, dan dikatakan kepadanya, irji'an dinika, murtadlah engkau dari agamamu. Fa'aba, maka pemuda itu enggan. Fadafa'ahu ila nafarin min ashabihi, jadi ia dibawa oleh beberapa orang dari pengawal-pengawal raja itu. Jadi ashabih ini maksudnya ini pengawal raja, jadi bukan sahabat-sahabatnya nih. Faqala, maka raja itu berkata, izhabu bihi ila jabali kaza wa kaza, bawalah pemuda ini ke gunung namanya ini, atau ke gunung ini lah gitu. Jadi ini diperintahkan untuk dibawa pemuda ini ke satu gunung. Fas'adu bihil jabala, maka naiklah kalian dengan membawa pemuda ini ke atas gunung. Fa'idha balagtum zuwatahu, apabila kalian sudah sampai di puncak gunung itu. Nah, fa'in raja'a an dinihi, maka tanyakanlah apakah dia mau murtad. Dan jika dia mau murtad dari agamanya, maka berarti dia selamat. Wa illa, dan jika dia tidak mau murtad, patrahuhu, maka lemparkan pemuda ini dari atas puncak gunung ini. Fadhahabu bihi fasaidu bihi al-jabala, maka
Setelah mendapatkan perintah dari raja itu, mereka pergi membawa pemuda ini lalu naik ke atas puncak gunung. Faqala, maka berkatalah pemuda ini, dia berdoa, Allahumma kfinihim, ya Allah, lindungilah aku daripada mereka, bima syi'ta, dengan apa yang engkau kehendaki. Nah, farajafa bihimul jabalu, maka bergetarlah gunung itu. Nah, fasaqatu, lalu mereka pun terjatuh. Jadi ini kebalik yang jatuh nih. Bukan pemuda yang jatuh dari puncak gunung, tetapi para pengawal-pengawal raja yang mau menghukum pemuda ini, mereka lah yang terjatuh. Wajah, dan pemuda itu datang kepada raja itu, yamshi ilal maliki, ia berjalan mendatangi raja itu. Nah, faqala lahul malik, maka raja itu berkata kepada pemuda yang selamat ini, ma fa'ala ashabuk, apa yang terjadi dengan pengawal-pengawalmu? Nah, pengawal-pengawal itu. Qala, pemuda itu berkata, kafanihimullah, Allah telah melindungiku dari mereka. Fadafa'ahu ila nafarin min ashabihi. Jadi ketika sudah selamat, jadi raja itu kembali mengutus beberapa orang pengawalnya untuk membawa pemuda ini. Faqala, maka raja itu berkata, izhabu bihi, pergilah bawa pemuda ini. Fahmiluhu, maka seret dia fi qarqurin. Jadi seret dia, bawa dia, masukkan ia ke dalam gentong. Oh enggak, qarqurin ini apa namanya, sampan. Jadi bawa ia dengan sampan. Wa tawassatu bihil bahra, dan berlayarlah sampai di tengah lautan. Fa in raja'a an dinihi. Nah, tanyakan apakah dia mau murtad dari agamanya. Kalau dia mau, maka selamatlah ia. Wa illa, dan jika tidak mau, faqdhifuhu fadhhabu bihi. Nah, dan kalau dia tidak mau keluar dari agamanya, maka buanglah. Nah, fadhhabu bihi, maka mereka membawanya. Nah, ketika sudah sampai di lautan, faqala, pemuda itu berdoa lagi, Allahumma kfinihim, ya Allah, selamatkanlah aku daripada mereka, bima syi'ta, dengan apapun yang engkau kehendaki. Nah, faktafa'at bihimus safinatu, maka perahu itu membuat mereka keluar dari perahu itu. Jadi entah apa yang terjadi, jadi sampailah yang jatuh dari perahu itu bukannya pemuda itu, tetapi yang jatuh itu adalah pengawal-pengawalnya. Fagoroku, maka mereka tenggelam. Wajah yamshi ilal malik, lagi-lagi pemuda itu ketika selamat dari pengawal-pengawal itu, ia datang berjalan menuju kepada raja itu. Faqala lahu, maka faqala lahul malik, maka raja itu berkata, ma fa'ala ashabuk, apa yang terjadi kepada pengawalmu itu? Qala kafanihimullah, Allah itu telah menyelamatkanku daripada mereka. Nah, faqala lil maliki, maka ia berkata kepada raja itu, innaka lasta biqatili, sungguh engkau tidak akan mampu membunuhku, hatta taf'ala ma amuruka bihi, hingga aku memberitahukan kepadamu apa yang harus engkau lakukan agar nanti bisa membunuhku. Qala ma huwa, raja itu bertanya, apakah yang mampu membunuhmu? Qala, pemuda itu berkata, tajma'un nasa fi sa'idin wahidin, engkau harus kumpulkan orang-orang di tempat yang agak tinggi. Wa taslibuni, dan engkau salib aku ala jiz'in, di atas satu pohon. Summa khudh sahman min kinanati, kemudian ambillah panah dari tempat busur ini. Summa da'is sahma, kemudian lepaskanlah anak panah itu. Fi kabidil qausi, di atas busur ini. Summa qul, kemudian katakanlah. Jadi ini diajari raja cara membunuhnya ini. Kemudian katakanlah, bismillahirabbil gulam,
Nah, jadi ucapkanlah dengan nama Allah Tuhannya pemuda ini. Nah, sumarmi, kemudian lepaskanlah panah itu. Fa innaka, maka sungguh engkau wahai raja, idza fa'alta dzalik, apabila engkau berbuat yang seperti aku perintahkan ini, qataltani, engkau akan mampu membunuhku. Fajama'an nasa fi sa'idin wahidin, maka raja itu mengumpulkan orang-orang di tempat yang agak tinggi. Wasalabahu, dan ia menyali pemuda itu ala jiz'in, di atas satu pohon. Thumma akhadha sahman min kinanatihi, kemudian raja itu mengambil busur atau mengambil panah dari tempat busurnya itu. Thumma wada'a sahma fi kabidil qausi, kemudian ia melepaskan anak panah itu dari busurnya. Thumma qala, dan berkata, bismillahirabbil gulami. Thumma ramahu, kemudian ia melemparkannya, melepaskan. Fawaqa as-sahma, maka tertancaplah anak panah itu fi sudrihi, di pelipis pemuda itu. Fawadha'a yadahu, maka pemuda itu memegang pelipisnya yang terkena itu, atau memegang panah itulah, ala sudrihi, di pelipisnya. Famata, lalu meninggallah pemuda itu. Faqalan nas, maka berkatalah orang-orang, amanna birabbil gulam. Jadi orang-orang itu berkata, kami beriman dengan Tuhan pemuda ini. Fa'atal maliku faqila lahu. Fa'atal, jadi raja itu datang kepada orang-orang. Faqila lahu, maka dikatakan kepada raja itu, ara'aita ma kunta tahzaruhu, apakah engkau lihat apa yang sudah engkau wanti-wantikan itu? Qad wallahi, sungguh demi Allah, nazala bika hadaruk, jadi terjadilah apa yang kamu khawatirkan, yaitu Anda itu tidak mau agama pemuda ini tersebar, tetapi dengan meninggalnya pemuda ini itu menunjukkan keteguhan imannya dan menunjukkan kebiadabanmu. Nah, seperti itu. Jadi kami beriman kepada Tuhan pemuda ini. Qad amanan nas, sungguh telah berimanlah orang-orang. Fa amara bil ukhdudi, maka raja itu memerintahkan untuk dibuat satu parit, bi afwahis sikaki, dengan lubang yang sempit. Fa khuddat, lalu digali lubang itu. Wa udrima fiha, dan dinyalakan padanya lubang itu, an-niran, akan api. Jadi dinyalakan api. Waqala, dan raja itu berkata, malam yarji' an dinihi, siapa yang tidak murtad dari agama pemuda ini, faqhimuhu fiha, maka ceburkanlah diri kalian di got ini, atau di parit-parit ini. Atau dikatakan kepadanya, jadi raja itu berkata, iqtahim, ceburkanlah. Nah, fafa'alu, maka mereka melakukannya. Artinya mereka yang beriman kepada Tuhan pemuda itu menyeburkan dirinya karena sudah kuat imannya lah. Hatta ja'at imra'atun, hingga datanglah seorang perempuan, wa ma'aha sabiyun, dan bersama perempuan itu ada anaknya, sabiyun laha. Fatafa'asat faqala al-gulam. Jadi ketika itu datang seorang perempuan. Sebenarnya agak takut perempuan ini untuk menceburkan dirinya. Jadi fatafa'asat ini artinya menunda-nunda. Faqala al-gulam, maka anaknya yang masih kecil itu berkata, ya ummah, wahai ibuku, isbiri, sabarlah kamu, fa innaki alal haqqi, sungguh engkau itu berada di dalam kebenaran. Ini panjang sekali riwayatnya nih. Nah, jadi teman-teman yang sekalian dirahmati Allah, jadi di sini ada beberapa. Jadi teman-teman sekalian, ini sungguh sangat luar biasa perjuangan seorang pemuda di sini. Perjuangan seorang yang digadang-gadang jadi penerus penyihir. Ia berbelok menjadi musuh para penyihir, bahkan menjadi musuh
raja yang menjadi tuan daripada penyihir itu. Nah, ini adalah bentuk betapa kuatnya kesabaran seorang pemuda di dalam mempertahankan keyakinannya. Jadi ada beberapa hikmah yang bisa kita simpulkan bahwa seorang pemuda itu lebih mudah untuk masuk ke dalam hatinya itu akidah dan ilmu. Nah, sedangkan raja itu mungkin meskipun tidak digambarkan berapa usianya, pastilah secara kebiasaan lah gitu, ya itu lebih tua. Jadi agak susah masuk sebuah hidayah. Walaupun memang hidayah itu tentunya itu hak prerogatif dari Allah. Nah, kedua, hikmah yang bisa kita dapatkan dari sini itu adalah bahwa kezaliman itu akan tetap ada kapanpun dan dimanapun. Nah, selanjutnya yaitu kita bisa melihat bahwa dalam cerita ini adanya para wali Allah yang begitu disiksa tetapi tetap kuat, tetap tabah dan bisa diselamatkan ketika waktu-waktu genting. Nah, selanjutnya ini adalah besarnya ujian bagi orang-orang yang beriman. Nah, ini memang perkara yang kalau kita sendiri berada dalam cerita ini, kita tidak tahu seperti apa kemampuan kita di dalam menghadapi ujian seperti ini. Semoga Allah menguatkan kita di dalam menguatkan akidah keislaman kita. Jadi kita lanjut ceritanya. Wahaka Ibnul Jauzi, menceritakan oleh Ibnu Jauzi, Ana Abi Aliin Al-Barbari, menceritakan Ibnu Al-Jauzi dari Abi Ali Al-Barbari. Faqala, ia berkata, Inna salasata ikhwatin minas Syami, sungguh ada 3 orang bersaudara dari negeri Syam. Kanu yagzuna, mereka itu sering berperang. Wa kanu farsanan, mereka itu adalah seorang penunggang kuda. Syaja'anan, mereka itu adalah ketiga saudara ini adalah para penunggang kuda yang mahir dan yang berani di dalam berperang. Fa asrahum rum, akan tetapi pada satu waktu fa asrahum rumu marrah. Jadi pernah satu kali orang-orang Romawi dapat menawan mereka bertiga ini. Faqala al-malik, maka raja Romawi itu berkata, Inni aja'alu fikumul malak, sungguh sebenarnya aku ini ingin menjadikan kalian itu sebagai raja. Wa uzawijukum banati, dan aku akan nikahkan kalian dengan putri-putriku. Wa tadkhuluna fin nasraniyati, dan agar engkau itu masuk ke dalam agama Nasrani. Fa'abau, maka ketiga laki-laki bersaudara ini enggan untuk menerima ajakan raja itu. Waqalu, dan mereka berkata, Ya Muhammad, jadi mungkin maksudnya ini, ya Muhammad, wahai umat Muhammad. Jadi tegarlah gitu di dalam menerima ujian ini. Jadi ini saling menguatkan, mungkin maksudnya ini. Fa'amara bisalasi kudurin, maka raja itu menyiapkan dengan tiga gentong. Pasubba fi hazait, lalu dimasukkan pada gentong itu minyak. Summa auqada tahtahan nar, kemudian orang raja itu menyalakan di bawah gentong itu akan api. Jadi untuk dipanaskan. Salasata ayamin, akan 3 hari. Jadi
minyak itu dipanaskan setelah 3 hari. Jadi benar-benar panas minyak itu. Yu'raduna fi kulli yaumin, diperlihatkan kepada ketiga orang itu setiap hari. Ada tilkal kudur, di atas itu gentong yang sudah berisi minyak yang panas. Jadi ini sebagai shock terapinya lah, agar mereka bertiga ini menjadi takut dan mau untuk mengingkari agamanya Islam atau mengingkari agamanya, agar bisa mau masuk ke dalam agama Kristen. Wa yud'auna ila Nasraniyah, dan diajak untuk menuju agama Nasrani. Fayabuna, maka mereka itu enggan, menolak untuk masuk ke dalam agama Kristen. Fa'alqa al-akbar, maka raja itu ketika tidak mendapatkan respon yang bagus, maka ia melemparkan saudara yang paling besar itu di gentong itu, kemudian meninggal. Semasa ini kemudian saudara yang kedua yang besar itu, summa adanal asghar, kemudian didekatkan kepada yang paling kecil. Jadi ini yang paling besar sudah meninggal, yang kedua paling besar sudah meninggal juga, sudah dilemparkan ke dalam gentong yang berisi minyak panas. Faja'ala summa udniyal asghar, kemudian didekatkan anak yang paling saudara yang paling kecil itu kepada gentong itu. Faja'ala yaftinuhu, maka ada seseorang yang merayunya, andinihi bikulli amrin, maksudnya untuk dirayu agar mau keluar dari agamanya. Faqama ilaihi ilajun, maka seseorang itu menuju kepada pemuda ini untuk diberikan solusi. Faqala, jadi ada seseorang ini pergi menuju raja, berarti ini untuk ada solusinya lah, agar pemuda ini nanti mau menerima agama Kristen. Jadi apa katanya? Ayuhal malik, wahai raja, ana uftinuhu, aftana yuftinu, ubtinuhu, aku yang akan merayunya, andinihi, daripada ayuhal malik, wahai raja, ana uftinuhu atau ufattinuhu, aku yang akan merayu pemuda itu, andinihi, untuk keluar dia dari agamanya. Raja itu berkata raja itu, bimaza, dengan apa kamu akan merayunya? Orang itu berkata, qad alimtu, aku sudah mengetahui, annal araba, bahasanya orang Arab itu, asra'u syai'in ila nisa, itu lebih cepat digoda kalau kita goda dia dengan perempuan. Walaysa firrumi ajmalu min binti, dan tidaklah ada di negeri Romawi ini yang lebih cantik daripada anakku. Nanti aku akan menggunakan anakku untuk menggoda laki-laki ini. Fa'adfa'uhu, maka aku akan merayunya ilayya, kepadaku, hatta ukhalliyahu, sampai aku akan halwatkan. Jadi maksudnya aku akan jadikan laki-laki itu bersama putriku di dalam satu kamar, agar dia tergoda. Fa innaha satufatinuhu, maka anakku itu akan menguji atau merayu pemuda ini. Fadaraba lahu ajalan arba'ina yauman, maka ditambahkanlah penangguhannya sampai 40 hari. Wa dafa'ahu ilaihi faja'a bihi. Maka ia mencoba datang menuju pemuda itu dan merayunya, memasukkan anaknya lah kepada pemuda itu. Fa'adakhalahu ma'a ibnatihi, maka ayahnya itu masuk bersama putrinya. Wa akhbaraha, dan bapaknya itu memberitahukan tugas-tugas daripada anaknya itu bil amri. Faqalat lahu, maka putrinya itu berkata, da'hu faqad kafaituka amrahu,
siap siap bos lah, seperti itu. Jadi lepaskan saja, biarkan saja dia di kamar itu. Faqad kafaituka amrahu, aku sudah bisa menangani perkara ini. Nah, seperti itu nih. Jadi dia sangat yakin bisa menaklukkan laki-laki ini. Faqama ma'aha, maka tinggallah laki-laki itu bersama perempuan itu. Naharuhu shaimun walailuhu qaimun. Jadi laki-laki itu melewati siangnya dengan berpuasa dan melewati malamnya dengan qiyamul lail, hatta mada aksarul ajali, hingga tersisa, hingga berlalulah kebanyakan waktu. Faqala ila julibnitihi li binti libnatihi, maka berkatalah orang yang menawarkan solusi dengan putrinya ini kepada putrinya. Jadi bapak perempuan ini berkata, "Ma sholati, apa yang sudah engkau lakukan?" Qalat, berkata anaknya itu, "Ma sholatu syai'a, aku belum melakukan apapun dengan pemuda itu." Hadza rajulun, bermula laki-laki ini, faqada akhawahi, sungguh telah kehilangan kedua saudaranya, fi hadzal baldati, di negeri ini. Fa akhafu ayyakuna imtina'uhu min ajalihima. Jadi aku khawatir bahwa pikirannya pemuda itu masih mengenang saudara-saudaranya itu di negeri ini. Maka itulah yang mencegah aku untuk sampai kepada rencana kita. Kullama ra'a asarahuma, yaitu tiap kali pemuda itu melihat bekas-bekas peninggalan kedua saudaranya itu. Nah, jadi dia semakin rindu terhadap saudaranya dan mengabaikan aku, kata anak perempuannya ini. Walakinna istazidda al-maliku fil ajal. Jadi menambahkanlah raja itu untuk tenggat waktunya. Jadi ditambahkan lagi waktunya agar nanti pemuda itu mau masuk agama Kristen. Jadi masih ditambahkan waktunya. Itu apa kata perempuan ini? Wamfini wa iyahu, biarkanlah aku dan pemuda itu ila baladin ghairu hadza. Maksudnya perempuan itu meminta untuk dikirim bersama pemuda itu ke negeri yang lain, agar nanti pemuda itu tidak merasakan lagi kenang-kenangan dari kedua saudaranya itu. Fazadahu ayaman, maka raja itu menambahkan beberapa hari, fa akhrajaha ila qaryatin ukhra, maka raja itu mengirim atau mengeluarkan pemuda dan wanita ini ke desa yang lain. Famakasa ala zalika, dan tinggallah pemuda itu di desa yang lain ini ayaman, itu beberapa hari. Sha'iman harihi, ia berpuasa pada siangnya, wa qa'iman laili, dan ia salat malam di waktu malamnya. Hatta idza baqiya minal ajal, hingga tersisa sedikit daripada waktu, ayamun, jadi kan sudah diberikan penangguhan waktu beberapa hari, tetapi tetap saja respon laki-laki itu sama seperti di awal, bahwa ia tidak tergoda dengan perempuan itu. Qalat lahul jariyatu lailatan. Apa maksudnya ini? Siapa yang berkata ini? Qalat lahul jariyatu. Jadi mungkin maksudnya perempuan itu nih. Jadi berkata perempuan itu pada malam hari, "Ya hadza, wahai pemuda, inni araka, sungguh aku melihatmu, tuqaddisu rabban aziman, engkau mensucikan Tuhan yang maha besar, wa inni qad dakhalta
dakhaltu ma'aka fi dinik. Nah, jadi perempuan itu berkata bahwa ia sebenarnya sudah meyakini agama laki-laki ini. Jadi maksudnya ia sudah masuk agama ma'aka fi dinika. Aku telah masuk bersamamu dalam agamamu ini. Jadi kebalik, yang tadinya laki-laki ini diharapkan untuk masuk ke dalam Kristen dengan tergoda dengan perempuan ini. Nah, yang kebalik ternyata perempuan ini ternyata ikut kepada agama pemuda ini. Wa taraktu dina abai, dan aku meninggalkan akan agama bapak-bapakku, kata perempuan ini. Qala laha, maka pemuda itu berkata, fa kaifal hilah fil harbi, bagaimana kita bisa keluar? Bagaimana bisa kita kabur? Agar kita bisa bersama-sama. Qalat, perempuan itu berkata, ana ahtalu laka. Mungkin maksudnya aku akan cari jalan keluar. Waja'at bi dabatin farakiba. Jadi perempuan itu datang dengan membawa tunggangan. Jadi mereka berdua meloloskan diri dengan menunggang kedua binatang itu sebagai tunggangan. Wa kana yasiranil laila. Jadi keduanya itu berjalan pada malam hari. Wayak minanin nahar, dan ia bersembunyi pada siang hari. Fabainama huma yasirani lailatan, maka manakala keduanya itu sedang berjalan pada malam hari, id sami'a waqa'a khailin, tiba-tiba keduanya, yaitu perempuan dan pemuda ini, mendengarkan langkah kuda. Faidan, jadi terkaget keduanya itu, tetapi tiba-tiba datang bi akhawaihi, yaitu kedua saudaranya yang meninggal, yaitu kakak pertama dan kakak keduanya itu. Wa ma'ahuma malaikatun, dan bersama kedua saudaranya itu ada sosok malaikat, rusulan ilahi, yang diutus kepadanya. Nah, jadi ketika melihat kedua saudaranya ini, fasallama alaihima, jadi anak saudara paling kecil ini, pemuda yang bersama wanita itu, mengucapkan salam kepada kedua kakaknya. Wasa'alahuma, dan ia bertanya keduanya. Fasallama alaihima wasa'alahuma. Jadi sering saya pause video ini karena ribut di luar ini. Maka pemuda itu memberi salam kepada kakak keduanya itu, kedua kakaknya. Wasa'alahuma, dan adiknya itu bertanya kepada kedua kakaknya itu, an halihima, dari kondisi keduanya. Faqala, maka keduanya berkata, Faqala, maka kedua saudaranya itu berkata, jadi adiknya itu bertanya tentang keadaan ketika ia dicelupkan, kan? Ia keduanya ini meninggal karena dicelupkan di minyak yang panas. Ma kanat illal ghatsata allati ra'aita hatta kharajna fil firdaus. Oh, itu hanya sekedar celupan sedikit saja. Ketika sudah dicelupkan itu, kami melihat diri kami hingga kami itu keluar menuju sampai kepada surga, kata kedua saudaranya itu. Jadi kejadian dari dicelupkannya kedua kakaknya itu karena mempertahankan imannya itu sebenarnya sangat sedikit. Itu bukan perkara apa-apa hingga kami melihat surga, kata keduanya. Wa innallaha arsalna, dan sungguh Allah itu telah mengutus kami, kata kedua saudaranya, linashhadu, agar kami menyaksikan tazwijaka, yaitu pernikahanmu, bihadhil fatati, dengan perempuan ini. Jadi akhirnya ternyata pemuda itu Allah perintahkan untuk menikahi wanita yang semula tadi Kristen itu. Jadi karena pemudi perempuan ini juga kan sudah masuk Islam. Jadi ini pada akhirnya berkumpul, jadi kisah romantis jadinya. Jadi keduanya ini akhirnya menikah. Fazawajuhu, maka keduanya itu menikahkan adiknya ini kepada perempuan ini. Waraja'u, dan mereka
kembali pulang. Wa kharaja ila bilad Syam, kemudian ia keluar menuju negeri Syam. Fa aqama ma'aha, dan pemuda itu tinggal bersama perempuan itu. Sabbatanallahu bil qauli sabit. Jadi kata Syekh Zainuddin di sini berdoa semoga Allah menetapkan, meneguhkan kita dengan perkataan yang teguh. Wa hamana minal kufri wan nifaqi, dan semoga Allah itu menjaga kita dari kekufuran dan kemunafikan. Nah, itulah sedikit cerita tentang seorang pemuda yang selamat dari hukuman mati dari seorang raja Romawi dan bahkan mendapatkan perempuan dari Romawi ini. Tambihatun. Nah, ini ada satu peringatan atau pemberitahuan. Ahaduha, salah satu dari pemberitahuan itu, anna man irtakaba mukaffiran bihabat yuhbatu jami' anna man irtakaba mukaffiran, siapa orang yang berusaha untuk menjadi kafir, yuhbatu jami'u a'malihi, jadi akan dihapuskan semua amal-amalannya. Jadi semua amal-amalannya ketika ia menjadi muslim itu akan dihapus ketika ia itu menjadi orang yang kafir. Wa yajibu alaihi qada'ul wajib, dan wajib kepada orang yang murtad ini untuk mengkodok hal-hal yang wajib minha daripadanya. Ribut sekali di luar ini. Ulang sekali lagi. Jadi tambihatun, pertama pemberitahuan, yaitu annaman irtakaba, siapa orang yang melakukan atau berusaha mukfiran untuk menjadi orang yang kafir, yuhbatu jami'u a'malihi, akan dihapuskan semua amal-amalannya ketika ia menjadi Islam. Ketika ia menjadi Islam itu kan ada amal-amalannya. Nah, ketika sudah menjadi kafir itu semuanya dihapus. Wa yajibu alaihi qada'ul wajibi minha, dan wajib atas orang yang murtad itu untuk mengkodok semua hal-hal yang wajib yang ditinggalkannya. Wa yanfasikhul nikahu halan, dan rusaklah pernikahannya itu secara langsung. Walau ba'da dukhuli, walaupun ada pernikahan itu setelah melakukan hubungan suami istri. Inda jama'atin minal a'imati, menurut pendapat jamaah daripada para imam-imam. Seperti siapa? Ke Abi Hanifah. Seperti pendapatnya Imam Abu Hanifah. Jadi Abu Hanifah katanya kalau ada yang murtad, maka semua amal-amalannya, baik amalannya ataupun pahalanya akan dihapuskan kepada orang itu, dan pernikahannya akan rusak walaupun pernikahan itu sudah melakukan hubungan suami istri. Bal, akan tetapi inda Imamina Syafi'i radhiyallahu anhuma, jadi menurut Imam kita, Imam Syafi'i, semoga Allah meridhai keduanya, Imam Hanifah dan Imam Syafi'i, apa katanya? Anna sawabal amali yuhbatu, yaitu yang dihapus itu adalah pahala amalnya saja. Lakin la yuhbatu nafsul amal. Jadi amalnya itu tidak dihapus, tetapi pahalanya saja yang dihapus. Ay min haitsu innahu, yaitu dari sekira bahwa la yajibu al-qadha, yaitu tidak wajib mengqadanya. Jadi misalnya ketika Islam kan dia melakukan sholat atau misalnya kan atau apa, dan ketika ia murtad berarti ia tidak lagi wajib mengqadanya itu karena dia sudah sholat. Jadi yang wajib diqadha itu mungkin ketika ia sudah menjadi murtad itu, berapa hari berapa tahun ia sudah menjadi murtad. Mungkin seperti itu pemahamannya nih. Jadi yang dihapus itu pahala yang pernah dilakukan ketika menjadi muslim. Jadi amalnya itu tetapi tidak dihitung. Wa anna nikah, dan adapun nikahnya, kata Imam Syafi'i di sini, yan pasihu halan, itu langsung batal pernikahannya itu. In kana qabla duhul, jika ada pernikahan itu terjadi sebelum
adanya terjadi dukhul antara suami istri. Wa ba'dal idati, dan apabila pernikahannya itu sudah dilakukan hubungan suami istri, yaitu pernikahan itu akan rusak setelah selesai masa iddah. Jadi langsung diiddah lah gitu kan. In kana ba'dahu, jika ada pernikahan itu terjadi setelah pernikahan itu hubungan suami istri. Tambih kedua, annahu yajibu 'alal imami aw naibihi, wajib bagi seorang imam atau pengganti imam, yaitu jadi pemimpin ini di negeri yang mempunyai hukum syariat. Apa yang wajib? Yaitu istitabatahu, yaitu menobatkan orang itu fauran, segera. Jadi ada orang yang murtad, jadi seorang hakim, seorang imam itu wajib menobatkan orang itu segera. Wa yahrumu ihmaluhu, fa in taba qabla minhu 'alal as-sahih. Dan haram bagi seorang imam atau hakim itu mengabaikan seorang yang murtad ini. Fa in taba, dan jika orang yang murtad ini bertobat sebelumnya, 'alal as-sahih. Yaitu maksudnya ini wajib wajib ditobatkan lah gitu, dan haram mengabaikan. Nah. Wa ila, dan jika tidak tobat orang ini, fayaktuluhu, maka ia itu dibunuh. Bidharbi unukihi, dengan dipenggal lehernya. Nah, seramnya sekali ini kan. Tetapi ini memang hukum Allah. Nah, ini menjadi peringatan bagi orang-orang yang mau keluar dari Islam. Nah, agar tidak berani seperti ini. La binahwi ihraqin, tidak dihukum dengan semisal dibakar. Nah, wala yudfanu, dan tidaklah dikuburkan orang ini fi maqbaratil muslimin, di pekuburan orang-orang muslim. Nah, ini hukuman sosial. Wasalisuha, jadi maksud saya hukuman sosial itu jadi yang terkena itu bukan dia saja ini, jadi kan mungkin malu keluarganya lah gitu juga. Wasalisuha, yang ketiga adalah innahu yustaratu fi sihhati taubatihin nutqi bisyahadataini, yaitu disyaratkan pada sah taubatnya seseorang itu untuk ia berbicara dengan atau ia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Fala yahsulu, maka tidak hasil islamuhu, keislamannya seseorang itu, kekafirin asliin, seperti kafir asli, illa bidzalika, kecuali dengan mengucapkan kedua syahadat itu. Wa yazidu hatman, dan ia menambahkan dengan pasti, man kafara bi'inkari ma'lumin, siapa orang yang mengingkari dengan pengingkaran yang sudah maklum, minad dini bidarurati, dari hal-hal yang sudah pasti daripada agama, i'tirafahu, akan pengakuannya bima kafara bi'inkarihi, dengan apa yang sudah ia kafir daripada mengingkarinya. Wa nudiba, dan disunahkan likulli murtadin, bagi setiap orang yang murtad, al istighfaru, yaitu ucapan istighfar. Jadi semua orang yang pernah murtad itu disunahkan untuk beristighfar, tetapi yang wajib itu taubat. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi mohon maaf bila saya ada salah ucap. Ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.